selaku dosen MSTM. Izinkan kami mempresentasikan esensi dari kelompok kami mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan Alif NIM 0042. Perkenalkan nama saya Muhammad Husni Badian NIM 0048. Perkenalkan nama saya Diana NIM 0042. Perkenalkan nama saya Krisna Putra NIM 0072. Oke, yang pertama motivasi. Menurut Fuller 2008, motivasi adalah intensitas, arah, dan tekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Wigner dan Miller 2003 menggambarkan motivasi sebagai sesuatu yang memberi energi pada individu untuk mengambil tindakan dan yang berkaitan dengan pilihan yang membuat individu sebagai bagian dari perilaku berorientasi tujuannya. Definisi motivasi yang disumbangkan oleh berbagai peneliti di atas memiliki arti yang sama dengan dorongan, energi, dan tindakan. Next, teori motivasi konten proses. Yang pertama, teori konten. Teori konten yang diklasifikasikan dalam teori konten melakukan bahwa semua karyawan dalam organisasi memiliki serangkaian kebutuhan yang sama sehingga memungkinkan organisasi untuk memprediksi karakteristik yang harus ada dalam kerjaan. Yang kedua, teori proses. Teori proses menekankan pada perilaku karyawan yang didorong oleh kebutuhan individu mereka. Karyawan akan mendapatkan motivasi mereka ketika harapan dan nilai-nilai mereka terpenuhi dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya terdapat dua komponen kepuasan kerja, yaitu komponen efektif dan komponen efektif. Kepuasan kerja efektif menyatakan keadaan perasaan langsung individu terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan. Tingkat perasaan emosional yang menyenangkan yang dimiliki individu tentang pekerjaan mereka secara keseluruhan. Perasaan emosional positif mungkin termasuk perasaan baik tentang individu pekerjaan yang didelegasikan dan penebangan tertentu dialami dari kinerja kerja mereka yang dinilai, profesi yang diakui, dan bahkan penyelesaian tugas kerja. Selanjutnya, kepuasaan kerja yang kognitif terkait dengan harapan dan standar perbandingan dalam keadaan saat ini sedang dievaluasi tingkat kepuasaan individu dan aspek atau aspek tertentu dari pekerjaan mereka. Baik, untuk selanjutnya yaitu diskusi tentang gimana karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi selanjutnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Sebaliknya, motivasi karyawan mungkin tidak meningkat jika faktor kepuasan kerja yang mereka tidak terpenuhi. Kepuasan kerja kognitif terkait dengan harapan dan standar perbandingan dalam hal pekerjaan saat ini sedang dievaluasi tingkat kepuasan individunya dan aspek tertentu dari pekerjaan mereka. Di sini ditekankan pentingnya memahami dan memenuhi faktor-faktor kerja karyawan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka. Kepuasan kerja yang tinggi dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, persamaan motivasi dan kepuasan kerja. Keterkaitan antara kepuasan kerja dan motivasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan erat. Faktor-faktor organisasional yang dialami individu dapat memotivasi mereka untuk mengarahkan upaya tambahan pada saat yang sama, memenuhi permintaan emosional mereka yang mengaruh pada kepuasan kerja. Faktor-faktor motivasi tertentu berkontribusi terhadap variasi kepuasan kerja. Faktor-faktor lain yang memiliki kesamaan antara motivasi dan kepuasan kerja ditemukan dari literatur seperti kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada sejauh mana karyawan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan
tidak hidup dalam ketakutan kehilangan pekerjaan. Promosi juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa diakui dan diberi peluang untuk berkembang dalam karir mereka. Serta perbedaan motivasi dan kepuasan kerja. Vision dan Rush pada tahun 1988 menjelaskan motivasi sebagai imbalan individu dalam melakukan sesuatu dan untuk memuaskan kebutuhan. Sedangkan kepuasan kerja yang didefinisikan oleh Logi pada tahun 1976 secara sederhana adalah keadaan emosi positif yang dihasilkan dari pekerjaan. Perbedaannya adalah kepuasan kerja efektif akan menjawab emosi positif atau negatif terhadap pengalaman tertentu. Sedangkan teori isi motivasi melakukan pengalaman dan lebih lanjut meningkatkan atau mengurangi upaya terhadap pekerjaan mereka. Sebaliknya, teori proses motivasi dan kepuasan kerja kognitif membandingkan harapan nilai, persepsi, dan kebutuhan individu terhadap pekerjaan mereka. Nah, kecocokan antara faktor pribadi sebagai harapan, nilai, persepsi, dan kebutuhan terhadap pekerjaan menurut teori isi kepuasan kerja akan melekat emosi positif terhadap pekerjaan. Sedangkan untuk teori proses, faktor pribadi yang akan menentukan tingkat motivasi individu. Sebagai contoh, penelitian empiris dari Singh dan Tiwari pada tahun 2011. Dan selanjutnya kesimpulan pada teori kali ini yaitu teori motivasi kerja telah membahas hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi. Selain itu, klarifikasi tentang bagaimana kepuasan dan motivasi berbeda satu sama lain juga dibahas. Keystone untuk artikel ini telah merangkum perbedaan yang jelas di mana dari variabel hubungan dan pekerjaan. Kepuasan kerja adalah respon emosional yang akan menghasilkan tindakan perilaku yang luas terhadap lingkungan kerja. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.